Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anakku kelas 4 hari ini? Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Latifah. Hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran Kemuhammadiyahan bab 2, materi mengenal tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Ibrahim, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1923 sampai 1933. Anak-anak, apakah semua sudah siap belajar? Ingin tahu siapakah Kiai Haji Ibrahim dan bagaimana perjuangan dakwahnya? Simak penjelasan Bu Guru ya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, mengenal Kiai Haji Ibrahim sebagai penggerak Muhammadiyah. Yang kedua, mengenal Kiai Haji Ibrahim sebagai kader Muhammadiyah dan pahlawan kemerdekaan. Masa kecil Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1874. Kiai Haji Ibrahim putra dari Kiai Haji Fadil Rahmaningrat. Ayahnya seorang penghulu hakim negeri di Kesultanan Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Kiai Haji Ibrahim adalah adik kandung dari Nyai Walidah atau Ibu Siti Walidah, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masa kecil Kiai Haji Ibrahim dilalui dalam asuhan orang tuanya dengan diajarkan mengkaji Al-Quran sejak usia 5 tahun. Kiai Haji Ibrahim juga dibimbing memperdalam ilmu agama oleh kakak tertuanya sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur. Kiai Haji Ibrahim menunaikan ibadah haji pada umur 17 tahun. Dalam kesempatan itu pula, beliau melanjutkan untuk menuntut ilmu di Mekah. Waktu menuntut ilmu di Mekah selama 7-8 tahun. Kepulangan beliau dari Mekah ke Yogyakarta disambut meriah oleh masyarakat. Banyak orang yang ingin belajar mengaji kepadanya. Beliau menjadi ulama besar yang cerdas, luas wawasannya, sangat dalam ilmunya, dan disegani banyak orang. Kiai Haji Ibrahim hafal Al-Quran, ahli qiraah, dan pandai berbahasa Arab. Kiai Haji Ibrahim mengadakan pengajian kepada masyarakat. Pengajian yang dilakukan menggunakan metode sorogan dan weton. Sorogan ialah mengaji dengan diajar seorang demi seorang. Banyak yang menyukai metode ini, terutama anak-anak muda Kauman, karena lebih mudah dan paham dalam menerima ilmunya. Biasanya metode sorogan dilakukan pada pagi hari pukul 7 sampai pukul 9. Metode weton yaitu kiai membaca sedangkan santri-santrinya cukup mendengarkan dengan memegang kitab kuningnya masing-masing. Pengajian weton ini diadakan sore setelah sholat asar sampai kurang lebih menjelang maghrib. Kiai Haji Ibrahim memimpin Muhammadiyah. Kiai Haji Ibrahim mendapat amanah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu mengemban tongkat kepemimpinan Muhammadiyah pada periode berikutnya. Hal ini dipesankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada sahabat-sahabatnya bila beliau nanti meninggal dunia. Terhadap amanah itu, semula Kiai Haji Ibrahim sebagai ulama terkenal dan hafidz Quran menyatakan ketidaksanggupannya memikul beban yang berat. Alhamdulillah, atas masukan dari sahabat-sahabatnya, amanah dari pendiri Muhammadiyah akhirnya bisa dipenuhi dan diterima. Kiai Haji Ibrahim dikukuhkan menjadi pimpinan Muhammadiyah pada bulan Maret 1923. Pengukuhannya dalam rapat tahunan anggota Muhammadiyah sebagai Furster Hofstur Muhammadiyah Hindia Timur. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, Muhammadiyah berkembang cepat di seluruh Indonesia.
perkembangan yang paling pesat di Jawa dan Madura. Pelaksanaan Kongres Muhammadiyah lebih sering diselenggarakan di luar kota Yogyakarta. Berikut adalah tempat-tempat Kongres Muhammadiyah. Kongres Muhammadiyah ke-15 bertempat di kota Surabaya. Kongres Muhammadiyah ke-16 bertempat di kota Pekalongan. Kongres Muhammadiyah ke-17 bertempat di kota Solo. Kongres Muhammadiyah ke-19 bertempat di kota Bukit Tinggi. Kongres Muhammadiyah ke-21 bertempat di kota Makassar. Kongres Muhammadiyah ke-22 bertempat di kota Semarang. Kegiatan kongres yang berpindah-pindah merupakan bagian strategi Kiai Haji Ibrahim untuk meluaskan perkembangan Muhammadiyah. Cabang-cabang Muhammadiyah telah berdiri hampir di seluruh tanah air di bawah kepemimpinannya. Kegiatan kongres atau musyawarah dalam Muhammadiyah merupakan wujud penerapan dari Quran Surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Keberhasilan kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim. Dalam catatan Kiai Haji A.R. Fahrudin pada tahun 1991, pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, kegiatan-kegiatan yang dapat dikatakan menonjol, penting, dan patut dicatat adalah Kiai Haji Ibrahim mendirikan Fonds Dahlan tahun 1924. Tujuan Fonds Dahlan yaitu membiayai sekolah untuk anak-anak miskin. Tahun 1925 mengadakan khitanan massal, mengadakan perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putra-putri keluarga Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah juga secara gencar disebarluaskan ke luar Pulau Jawa. Periode kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, Muhammadiyah sejak tahun 1928 telah mengirim putra-putri lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Di antaranya dikirim ke Mu'alimin, Mu'alimat, Tabligh School, Normal School. Mereka dikirim ke seluruh pelosok tanah air yang kemudian dikenal dengan Anak Panah Muhammadiyah. Kongres Muhammadiyah di Solo tahun 1929 yang masih pada masa kepemimpinannya, Muhammadiyah mendirikan Itgufsermai, suatu badan usaha penerbit buku-buku sekolah Muhammadiyah di bawah naungan Majelis Taman Pustaka. Pada waktu itu pula terjadi penurunan gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan karena ada gejala mengkultuskan beliau. Sementara dalam Kongres ke-21 di Makassar tahun 1932 memutuskan supaya Muhammadiyah menerbitkan surat kabar
Pelaksanaannya diserahkan kepada pengurus Muhammadiyah Cabang Solo. Surat kabar ini di kemudian hari dinamakan Surat Kabar Adil. Kiai Haji Ibrahim lebih banyak memberikan kebebasan gerak bagi angkatan muda untuk menyalurkan bakat, potensi, dan kreativitasnya. Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana dalam gerakan dakwah Muhammadiyah. Perhatian Kiai Haji Ibrahim bukan hanya kepada Muhammadiyah, melainkan juga gerakan Aisyah. Terbukti dengan bimbingannya, gerakan Aisyah ternyata semakin maju, tertib, dan kuat. Masjid-masjid juga banyak yang berkualitas dalam pengelolaannya sebagai tempat dakwah. Kiai Haji Ibrahim berhasil dalam mendorong berdirinya koperasi Az-Zakirot. Keberadaan Az-Zakirot sangat membantu Muhammadiyah dan Aisyah. Bantuannya berupa mencarikan dana untuk kas Muhammadiyah, Aisyah, PKU, bagian tabligh, dan bagian taman pustaka. Mengemban amanah pimpinan Muhammadiyah banyak tantangannya. Muhammadiyah yang sudah berkembang dan maju pernah mengalami fitnah dari pihak-pihak yang tidak suka akan kemajuan Muhammadiyah. Muhammadiyah dan pengurus besarnya dianggap sebagai kaki tangan Politik Ekonomi Bond atau PEB, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Persatuan Pabrik Gula yang dimiliki Belanda. Tujuan PEB ialah untuk mengatur koordinasi dan kerjasama antar pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam produksi, pemasaran, dan juga dalam aspek sosial budaya yang ada hubungannya dengan politik ekonomi pabrik gula. PEB mendirikan perkumpulan dengan nama Jamiatul Hasanah yang bertujuan untuk menghimpun guru-guru agama dan membiayai mereka untuk mengajarkan agama Islam kepada buruh-buruh pabrik. Karena itu, pengurus besar Muhammadiyah dianggap telah bekerja sama dan menerima dana dari PEB yang merupakan kaki tangan Belanda. Namun, fitnah tersebut bisa diatasi dengan keterbukaan. Kiai Haji Ibrahim mengundang para utusan dari cabang-cabang Muhammadiyah untuk memeriksa keuangan dan notulensi rapat di pengurus besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Terbukti bahwa fitnah tersebut tidak benar. Pada periode kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim telah diselenggarakan 10 kali rapat tahunan yang terus-menerus memilih beliau sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah. Mulai tahun 1926, istilah rapat tahunan Muhammadiyah diganti menjadi Kongres Muhammadiyah yang bertempat di Surabaya sebagai Kongres ke-15. Keberhasilan Kiai Haji Ibrahim dalam memimpin Muhammadiyah tidak bisa lepas dari peran istrinya. Beliau pernah menikah 2 kali. Menikah pertama tahun 1904 dengan Ibu Siti Muhidah binti Abdul Rahman. Pernikahannya ini tidak berlangsung lama karena istrinya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu kemudian, Kiai Haji Ibrahim menikah yang kedua dengan adik kandungnya Siti Muhidah yang bernama Ibu Musinah. Ibu Musinah usianya cukup panjang, yaitu 108 tahun. Beliau wafat pada tanggal 9 September 1998. Ibu Musinah memiliki kepribadian yang penyabar, zuhud, gemar sholat malam, dan sering menyambung silaturahim. Begitu anggunnya Ibu Hajah Musinah sehingga mendapat gelar Ibu Teladan. Kiai Haji Ibrahim dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun 1934 dengan sebab menderita sakit. Beliau memiliki pribadi yang serius dan gemar menuntut ilmu. Selain itu, beliau merupakan sosok yang terbuka dan sabar. Anak-anak, coba simak Quran Surat Ali Imran ayat 185 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut
Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari sejarah dan perjuangan Kiai Haji Ibrahim sebagai sosok pemimpin dan penggerak dakwah Muhammadiyah sekaligus pahlawan kemerdekaan Indonesia. Bu Guru berharap anak-anak bisa meneladani semangat Kiai Haji Ibrahim dalam mendalami ilmu agama, berjiwa kebangsaan, dan memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam memimpin, menggerakkan, dan mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Sampai di sini dulu, bertemu kembali dengan Bu Latifah pada materi kemuhammadiyahan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.